وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرتهم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرتهم من العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب سيدنا الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا محمد رضي الله عنه بن عيسى وابنه عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المكبر محمد بن علي العلوي وأصولهم وفروعهم من جميع ساداتنا أبي العلوي أجمعين وكافة أهل ذلك مسلمون ثم إلى روح سيد عمر بن سالم سيد الخيرات والخالد العلوي والحسين صاحب المكة وإلى روح شيخ الردي صاحب الجنبنا وإلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي وإلى روح صاحب المذهب سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح سيدنا الإمام القاضي أبي شجاع أحمد بن موسى الأصبهاني وإلى روح الشيخ محمد بن قاسم الغزالي الشافعي وإلى روح الشيخ محمد ناوي بن عمر بن عربي الجري البنتري وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا من جهلهم ويمد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواحهم من أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجدتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أو يسر لهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحافظ المسلم الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحافظ بن شعبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب محمد بن حامد بن شعبي بكر بن سالم والترمذي ما سيد الوالد المراد روح أبويا الحبيب محمد شكر بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini masih dalam suasana bulan Rajab ya. Malam kini Bapak Ibu lah masuk malam 16. Malam ke-16. Tanpa terasa lah separuh perjalanan kita lalui di bulan Rajab tahun ini. Tak berasa. Maka jika jangan leka tu. Jangan leka.
Baru kemari kita ngomongkan nak masuk Rajab. Elah separuh. Malam kenilah masuk, malam ke-16. Diamalkan yang kemari. Diamalkan. Jangan sampai tak diamalkan. Tadi tanggal 15 ini puasa Ayyamul Bid. Dari hari Kamis kemarin. Kamis, Jumat, Sabtu hari ini. Puasa kamu? Kalau puasa hari Kamis kemari, sayang tak puasa. Kalau puasa hari Kamis kemari dapat banyak itu. Boleh banyak. Boleh puasa Ayyamul Bid. Boleh puasa Kamis. Boleh juga puasa Rajab. Man kamu tambah qadha pula boleh 4. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahir dan batin. Di bulan Rajab ini kita banyak mendapatkan kebaikan, banyak mendapatkan keberkahan sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau biasanya pengajian kita buka kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, tapi pecahnya mulai malam kini sampai kaki kita libur nak puasa, kita tinggalkan sejenak kaki sudah raya, baru kita lanjut lagi baca kitab Riyadhus Shalihin. Jadi beberapa pertemuan sebelum bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk membahas hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Karena kita bulan Ramadan tuh ngaji libur. Jadi tak sempat dibahas. Nah, maka kita dulukan. Jadi mulai malam kini sampai kaki kita libur nak nyambut puasa, kita bakal membahas segala hal yang berkaitan dengan puasa dan juga bulan suci Ramadan. Malam ini kita akan membahas tentang ahkamus siyam. Hukum-hukum puasa yang berkaitan dengan puasa. Puasa itu bahasa Arabnya as-siyam. As-siyam atau as-saum. Sama baik. Siyam, saum. Ma'nahuma lughatan, makna kedua kata ini, siyam dan saum, secara lughah. Secara lughah itu secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Arti al-imsak menahan. Menahan. Nah, kita selama ini akrab dengan istilah imsak. Cuma imsak itu kita fahami di Indonesia ini. Imsak itu adalah waktu sekitar 10 menit sebelum subuh. Menjadi penanda, menjadi pengingat bagi kita ya agar hati-hati sahur itu. Kalau kaki langebang dan dengar makai apa paham lamo itu, aku tak tahu man di Tanjung Pinang. Dulu lagi kecil galak dengar orang-orang tua ngomong, man kita yo dang sahur.
Tiba-tiba orang ngebang, uluk laju kelah. Ya laju kan maksudnya. Pernah ada terdengar? Tak apa-apa je. Oh jangan dipakai ilmu itu. Bahaya, batal puasa. Jangan macam-macam. Apa orang ngebang, kamu masih makan? Ya batal puasa. Batal. Apalagi minta maaf orang jantan enggak lah. Tapi bukan orang jantan Teng Pinang. Kamu terlalu ngula Tanjung Atap. Tanjung Pinang lagi bukan, apalagi Tanjung Atap. Tambah bukan. Orang jantan ini kan galak naruh prinsip kepalangan itu. Uji orang di masjid, uji apa orang ngebang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepalangan. Sehisaban masih. Woi batal puasa yang macam-macam. Jadi jangan lagi dipakai ilmu itu. Jadi puasa itu secara bahasa al-imsak, arti imsak itu menahan. Nah, menurut bahasa menahan dari apa baik? Di siko disebutkan anto'amin, menahan diri dari makan, au kalamin, atau dari ngomong. Nahan diri, kamu nahan diri agar tak ada banyak ngerepet. Itu puasa namanya. Puasa ngomong, tapi secara bahasa, bukan secara syariat. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Bapak Ibu, kalau sering kali beliau itu didapati masukkan di mulutnya kan batu-batu kerikil, ngulumi batu. Asak ditanya ngapo bak ngulumi batu, kira-kira bahasa dirinya agar ndo galak ngerepet. Agar ndo galak ngerepet. Ngulum batu. Jadi saro nak ngomong tadi. Kata Sayyidina Abu Bakar di majelisnya Sayyidina Muhammad, kami belajar bukan cuma belajar ngomong, tapi juga belajar diam. Belajar diam. Karena bahaya mulut ini. Kata Sayyidina Umar, aku tak pernah nyesali diamku, tapi aku berkali-kali nyesali ngomong. Kita diam misalnya, lagi berkumpul, pengen ngomong, tapi kita tahan misal, kita tahan, dah tak usah lagi ngomong, ndo ngomong itu. Tak naruh orang yang nyesal gara-gara ndo ngomong. Aku tak pernah menyesali diamku, tak pernah nyesal oleh diam. Nah, nyesal oleh ngerepet itu leman. Nyesal oleh ngerepet. Ngelobos. Ngomong ini ngelobos. Sehingga tak naruh rim. Maka perlu Bu kita belajar diam nih, perlu ilmu juga diam itu. Iko, sehingga yang apa didengar nak dikomentari, tiap orang ngomong nak milu, galonya tahu, tak naruh yang tak tahu, tahu galo. Jangan hati-hati, semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Maka aku sering nyampaikan, lepakkan akal kita ini di depan mulut. Lepakkan akal depan mulut. Maksudnya itu, sebelum ngomong tuh, berpikir dulu. Yang nak diomongkan ini pantas dah diomongkan. Sudah itu man diomongkan, kira-kira bakal ada orang tak lemak apa ndak. Baik itu. Lepakkan akal di depan mulut. Jangan terbalik. Melepakkan mulut di depan akal. Lang repet,
lata ucap, orang ada sudah apa sakit oleh omongan kita, baru berpikir bahwa aku nyesal lah ngomong tadi, dengar lata ucap. Omongan itu lata ucap. Ya. Apa yang lata ucap itu nih? Lasaro. Nggak kita minta maaf, bak mano itu mekas, mako hati-hati nian. Nah, bagi siapa yang saro nahan nak ngerepet, boleh ngamalkan puasa ngomong. Masukkan apa gonto di mulut, gonto, ekar. Tuh tahu masukkan yang apa baik, agar ndong ngerepet. Apa nyu selasiban mulut. Bahaya leman ngerepet tuh bahaya. Dan orang leman ngerepet tuh hilang wibawa. Hilang wibawa, malah ngerepet tak berhenti-henti. Galonya diomongkan. Nah, jadi balik ke yang tadi, makna puasa itu secara bahasa imsak, yaitu menahan. Nah, adapun secara syariat ini yang akan menjadi pembahasan kita. Apa makna puasa secara syariat? Imsakun, menahan diri, menahan an muftirin, dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, perkara yang membatalkan puasa. Ada berapa perkara yang membatalkan puasa? Dulu pangkal kita ngaji pernah kita sampaikan. Lupa? Latuwa Kagi insyaallah kita bahas perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi imsakun an muftirin, menahan dari perkara yang membatalkan puasa, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Dengan niat yang khusus. An-niyatu bil qalbi, dan niat itu dengan hati. Di hati tempatnya niat itu. Wa yustahabbu talaffuzu biha. Tapi sunnah niat itu untuk dilafazkan. Tujuan niat dilafazkan itu untuk nambah agar mantap, hati itu mantap. Dengan berkat dilafazkan tadi, diucap tadi. Belum, nah hidup lampu. Mik belum. Aku jerit kiung-kiung itu. Kedengaran lah belakangnya. Nah, niat ini Bu-ibu, niat ini ya, kan ada perbedaan antara niat untuk puasa yang wajib dan untuk niat puasa yang sunnah. Fa in kana shaumu fardhon, kalau puasanya itu puasa yang fardhon, yang wajib. Puasa yang wajib itu apa baik? Kayak Ramadan. Puasa Ramadan wajib. Puasa apa lagi lah yang wajib? Puasa yang wajib selain Ramadan. Au nadhron, atau nazar. Puasa nazar. Ada orang bernazar nak puasa. Kalau hajatnya terkabul, kalau penyakitnya waras, nak puasa. Maka ketika yang menjadi yang menjadi alasan dia atau penyebab yang sudah disebutkannya itu terjadi, misalnya dia benar-benar waras, sembuh dari penyakitnya, maka dia wajib untuk menunaikan nazarnya, yaitu puasa. Nah, jadi hukum puasa nazar wajib. Puasa apa lagi yang wajib? Au kafaratan. Puasa kafarat. Puasa kafarat. Kafarat ini ada beberapa macam kafarat. Di antaranya kemarin yang kita sebutkan kafarat zihar. Zihar. Yang apa zihar kemarin? Zihar, seorang laki-laki menyamakan bagian fisik dari bininya
dengan umaknya, atau bukan baik dengan umaknya, dengan orang-orang perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan laki-laki tersebut. Disamoknya dengan ayuknya, dengan adiknya, dengan bebeknya, bukan baik umak. Maka hati-hati. Yang jantan, yang lah bebini, yang nak bebini, maka perlu belajar hukum-hukum terkait pernikahan itu. Jangan sampai kayak gini tak tahu, maka terucaplah kalimat ini, kalimat zihar itu. Fisik, menyamakan fisik istrinya dengan fisik umaknya atau orang-orang yang memiliki hubungan mahram dengan dia. Ngatokan misalnya tangan bininya pecah tangan umaknya, rai bininya tuh pecah rai umaknya, itu tak boleh. Man yang disamakan itu yang sifatnya non fisik, bukan fisik, tak apa-apa. Misalnya masaan, bodek misalnya. Kau muat pindangan lemah, laku terkenang pindangan umak. Misalnya. Nyamukan masaan. Maka itu tidak termasuk dari zihar. Ini fisik. Maka hati-hati. Baik itu seorang laki-laki, seorang suami mengucapkan kalimat zihar ini kepada bininya, maka mulai saat itu dia haram untuk berhubungan. Tak boleh. Sesuatu yang awalnya halal, hukumnya berubah menjadi haram. Bahkan bukan baik, tak boleh berhubungan. Tekonya tak jadi. Maka hati-hati. Nah, bagaimana agar larangan itu tercabut? Artinya dia boleh untuk berhubungan lagi dengan istrinya, maka dia mesti melakukan yang namanya puasa kafarat. Puasa kafarat. Berapa hari? 2 bulan berturut-turut. Iya 2 bulan, iya berturut-turut. Artinya tak jadi berkelang. Mana ada budak tuh ke zihar, misalnya dia mengucapkan zihar, kemudian dia nak nebus itu, dia puasa. Lah oleh 10 hari, tahu-tahu di hari ke-11 dia perai. Nak lanjut lagi, hari berikutnya tak baca, ngulang dari pangkal itu kan. Ngulang. Maka hati-hati. Itu puasa kafarat zihar. Ada lagi kafarat itu kafarat yamin. Kafaratul yamin itu terkait sumpah. Sumpah palsu. Orang leman bersumpah. Orang leman pemohong, uji guru kami dulu. Apaan orang bu patah ngomong bersumpah, orang leman pemohong. Sengkan dia leman bersumpah, orang lah tak percaya lagi dia ngomong. Maka jangan mudah-mudah bersumpah, apalagi untuk hal-hal yang remeh. Ada orang misalnya bersumpah, aku bersumpah sampai mati, ndak lagi nak baik dengan dia. Kapuk baikan sudah itu. Jangan galak mengucapkan sumpah-sumpah seperti itu. Nah, kalau kemudian dia melanggar sumpah ini, ngomong dona baikan ternyata baikan, maka dia mesti puasa. Mesti puasa untuk nebus sumpahnya tadi. Sumpahnya tadi. Puasanya berapa hari? 3 hari. 3 hari. Ndoi 2 bulan pula. 3 hari. Cuma bu hati-hati kau nih. Bilangannya berlipat juga sesuai dengan berapa kali bersumpah. Bersumpah sekali 3, bersumpah 2 kali 6, 3 kali 9. Jadi begitu. Puasa kafarat. Kemudian puasa apa lagi yang wajib? Au qadaan. Puasa qada. Au qadaan an Ramadan. Puasa qada Ramadan. Mair utang. Mair utang. Ibu-ibu misalnya yang tinggal puasa gara-gara misalnya datang haid, atau dia waktu itu ngandung, bayar utang tuh, bayar, jangan tak dibayar. Termasuk misalnya dulu dan lagi muda galak ninggalkan puasa, bapak-bapak juga, bayar itu. Utang puasa, utang mayang, tak ada habisan, dengan bertobat. Ada orang misalnya bertobat, dulu do mayang puasa ikon itu, tahu-tahu dia
dapat hidayah, bertobat. Nak mulai mayang, nak mulai puasa. Ya tobat, tapi utang mayang, utang puasa nak dibayar. Dan cepat-cepat ibu-ibu kalau naruh utang puasa bayarlah. Jangan sampai kagilah bertemu pula puasa tahun depan. Kamu ada halangan misalnya puasa Ramadan tahun ini, kemudian nak dibayar kan? Nak dibayar. Nah, waktu nak bayar utang itu terbentang mulai dari bulan Syawal sampai ke bulan Sya'bannya tahun depan. Nah, itulah jangka waktu nak bayar utang puasa. Mentak terbayar di situ, tahu leleko tadi. Lah masuk Ramadan pula. Nah, maka dia kena kewajiban lain selain kewajiban qada. Di samping wajib qada, wajib fidyah. Bayar fidyah karena keterlambatannya itu. Mendua hari, 2 fidyahnya. 3 hari, 3. Tiba-tiba terlambat pula. Tahun depan pula bertemu Ramadan. Belum terbayar juga. Kali 2. Nah, maka utang-utang puasa lah berpuluh-puluh tahun tuh. Ngalikan kamu. Ngalikan. Banyak Banyak apa lah dibayar gal? Nah, kamu kemari ada yang bertanya dia, bak mana ujinya? Mana ada orang betina banyak naruh utang puasa. Kita orang jantan ini kan jadilah nulung mair bak sian lah. Tak baca. Tak baca. Saking sayangan bini tadi, Pak nak nulungi mair. Tak baca tadi. Lain halnya kaki kita nak mair puasa orang yang lah mati. Orang mati naruh utang puasa, nah itu kaki ada pembahasan khusus. Kaki kita bahas insyaallah. Nah, baik, balik ke yang tadi, yang biniyatin makhsusatin dengan niat yang khusus tadi. Kalau puasanya puasa wajib, yaitu puasa-puasa yang kita sebutkan tadi, maka fala budda min iqa'in niyati lailan. Maka niatnya itu ibu-ibu wajib di malam hari. Mesti adanya tabyid. Nginap bahasanya. Niat itu. Jadi dari malam. Sebelum subuh. Sebelum subuh dia mesti benian. Lain halnya dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu pacak walaupun lah lewat subuh. Nah, macam tadi misalnya, kamu lupa nak puasa tanggal 15, puasa Ayyamul Bid, lupa benian. Kesiangan pula misalnya sahur do. Tapi pengen nak puasa. Tiba-tiba lah jam 8 misalnya 8 pagi, kamu benian, niat nak puasa Ayyamul Bid hari ini. Masih boleh? Boleh. Boleh. Syaratnya asal sebelum masuk zawal, tergelincir matahari, sebelum zuhur. Kamu nak berniat jam 10, jam 11 boleh. Tapi dengan syarat yang lain pula. Ngapa? Belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Melamakan. Lamakan lah kenyang. Masuk. Ya ngapa kamu di Teng Pinangan makan pagi? Bukan makan apa? Macam-macam ya tak maju lah makan pempek. Lah banyak lah beda-beda kekenyangan. Tiba-tiba terkenang. Nah nak puasa kok. Tak maju. Tak maju. Ngapa? Sudah melakukan perkara yang membatalkan puasa. Nah, jadi itu perbedaan niat antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Walau nasiyan niyata lailan wa tala'al fajr wa huwa nasin. Nah, seandainya Bapak Ibu rahimakumullah, misal ada orang malam itu dia lupa benian nak puasa wajib, puasa Ramadan kayak gini, lupa benian. Jadi dia nak puasa Ramadan itu sah apa tak ada?
Tak berniat dari malam. Lupa. Sadar puasanya hari itu. Tak sah kan? Tak sah. Nah pertanyaannya, boleh dok dia hari itu makan? Makan. Kan do juga puasa. Puasanya tak sah. Boleh dok makan? Tak boleh. Haram kalau dia makan. Nah ini mesti tahu. Maka disiko dijelaskan, lam yuhsab lahu dzalikal yaum. Puasa dia hari itu tidak dihitung, artinya tak ada dianggap puasa. Kenapa? Karena memang tak memenuhi syarat dari segi niatnya. Dia lupa berniat di malam hari. Nah, tapi lakin yajibu alaihi al-imsak ri'ayatan li hurmatil waqti. Tapi tetap wajib bagi dia untuk imsak. Menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa li hurmatil waqti, untuk memuliakan Ramadan. Jadi tak boleh tetap makan. Bukan berarti doa aku kesiangan jadi ndola puasa hari kini. Toto makan tak boleh. Haram makan. Melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa haram. Kenapa? Dia mesti memuliakan waktu itu, memuliakan bulan Ramadan. Maka dia harus menjaga dirinya dengan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti makan dan lain-lain. Jadi tetap tak boleh, ya, tetap tak boleh. Jadi puasa tadilah tak boleh, tetap tak boleh makan. Mendiok makan berdosa. Nah itu orang lupa benian. Nah sekarang Mbak Iko, Pak Mano man Mbak Iko. Orang tuh donian nak puasa, bukan lupa benian. Endonian nak puasa, bukan lupa benian. Hari itu boleh dah dia makan, kan donian puasa. Boleh dah. Tambah tak boleh. Tambah tak boleh. Nah selama itu ni kadang muncul anggapan di kita, adik dia donian puasa, jadilah makan. Oi, yang lupa berniat baik lagi tak jadi makan. Apalagi yang sengaja tak puasa. Nah jadi hari itu kalau dia tetap makan, ya memang do dianggap puasa dan dia berdosa. Dia berdosa. Nah iko bedanya dengan orang lupa berniat tadi. Maka harus tahu hukum ini. Dan dosa itu berulang setiap kali dia melakukan perkara yang membatalkan. Ada budak bu, lah berniat donian puasa, makan dia berdosa makannya itu. Toto makan pulo, berdosa pulo. Udah tuh dia minum, berdosa pulo. Jadi baik itu ngitungnya itu bukan borongan. Dari kini ndak puasa dihitung seko, berarti bebas hari kini melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tak ada baik itu. Setiap kali dia melakukan perkara yang membatalkan puasa di hari itu dicatat dosanya. Dicatat. Maka jangan tak puasa itu. Nah maka dalam madhab kita, madhab Syafi'i, kan yang namanya benian itu ibu, benian nak puasa itu kan wajib di tiap-tiap malam. Kelam nak puasa, untuk puasa kelam malam keni benian. Untuk puasa lusa malam esoknya benian. Nah cuma walaupun aturan niat baik itu di dalam mazhab Syafi'i, tapi kita tetap disunnahkan wa yusannu fi awwali syahri an yanwiya sauma jami'ihi. Kita disunnahkan fi awwali syahri, di awal bulan. Nah pas masuk Ramadan kaki kenangkan kita disunnahkan an yanwiya sauma jami'ihi, untuk berniat nak puasa seluruhnya. Puasa sekali itu hukumnya disunnahkan. Fayusannu dzalika indana. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu disunnahkan. Walaupun yang wajibnya berniat itu tiap malam. Nah, kenapa ini disunnahkan? Untuk berjago-jago. Nah, berniat borongan itu nih pendapat siapa? Pendapat dalam mazhab Maliki. Pendapat dalam mazhab Maliki, pendapatnya Al-Imam Malik bin Anas. Jadi bukan pendapat dalam mazhab Syafi'i, tapi disanjurkan kita amalkan juga untuk jago-jago. Jadi berniatlah di awal itu
selain kita niat nawaitu sauma ghadin, berniat juga nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan hadhihi sana. Sengaja aku puasa sebulan penuh. Puasa bulan Ramadan hadhihi sana di tahun ini. Ngapa? Bawa berdelau-delau. Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala, atau boleh ditambah hadhihi sanati taklidan lil Imam Malik, taklid dengan pendapat Imam Malik, fardan lillahi ta'ala. Tak baca bahasa Arab, tak usah payah-payah, Bu. Bahasa diri. Sengaja aku puasa bulan Ramadan sebulan penuh tahun ini. Wajib karena Allah Ta'ala. Nah cuma jangan olehlah berniat di pangkal, tiap malam udah lagi berniat. Tetap wajib berniat. Ikon jago-jago. Dan bukan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sekiranya ada malam kaki kamu lupa berniat, nama kau puasa tu dianggap sah. Ngapo? Di pangkal lah taklid lah milu pendapat Imam Malik. Nah itu. Baik. Yang berikutnya balik ke pengertian puasa tadi. Wah, aku jadi tegiang-giang. Lah mau isak lagi. Kayak gitu, lihat jam. Jam berapa? Hah? 3:07. Mau lama pula lagi. Baik, balik ke yang tadi. Pengertian puasa imsakun menahan an muftirin, dari perkara yang membatalkan puasa biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, jami'a naharin, di sepanjang siang, qabilin lisaumi, yaitu di hari-hari yang diperbolehkan bagi kita untuk puasa. Nah, ngapalah mesti ada keterangan qabilin lisaumi di hari-hari yang diperbolehkan untuk puasa? Karena ada beberapa hari yang tak boleh puasa. Jadi ada aturan. Hari apa baik kita tak boleh puasa? Haram puasa malah. Hari raya. Hari raya Idul Fitri 1, hari raya Idul Adha. Kemudian hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 dari bulan Dzul Hijjah. Di hari-hari itu orang masih nyembelih. Masih nyembelih, tak boleh kita puasa, haram. Tanggal 11, 12, 13 bulan Dzul Hijjah. Nah maka untuk puasa Ayyamul Bid, puasa yang 3 hari tiap bulan itu, kan tanggal berapa? 13, 14, 15. Khusus bulan Dzul Hijjah bergeser. Khusus Dzul Hijjah. Mulai dari tanggal berapa? Tanggal 14, 15, 16. Nah, karena 13 masih hari tasyrik. Jadi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. Hari apa lagi yang kita dilarang untuk berpuasa, haram hukumnya? Wa yaumasyakki bila sababin. Di hari syak. Bila sababin, kalau tak naruh sebab. Hari syak. Syak itu artinya ragu, meragukan. Hari apa hari meragukan? Tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Kenapa itu disebut hari meragukan? Karena di hari tersebut ada ngomong yang terlihat hilal, lah mulai puasa. Ada yang ngatakan belum. Jadi hari itu tuh meragukan. Maka haram berpuasa di hari tersebut.
Haram itu kapan? Bila sababin, kalau tak naruh sebab. Nah artinya mana ada sebab berarti boleh. Apa baik sebab itu? Misalnya dioknya nak puasa qadha. Nak puasa qadha. Nak mai rutang. Tepeci kau ni tanggal 30 Sya'ban. Maka boleh bagi dia untuk puasa karena ada sebab. Atau dioknya ada nazar. Boleh. Atau apa lagi? Dioknya misalnya lanaru kebiasaan puasa sunnah. Lanaru kebiasaan puasa sunnah. Misalnya puasa Daud. Puasa Daud. Tahu puasa Daud? Puasa Daud itu berat nih. Puasa paling berat. Suari puasa, suari doh. Kami ingat tahun 2009 kalau tak salah. Kami pernah dapat ijazah untuk mengamalkan puasa Daud dari Kiai Khilwani. Kiai Khilwani, Jawa. Ngamalkan puasa Daud. Beliau unjuk ijazah ngamalkannya mulai hari Rabu 2009. Sampai hari kini tak tegawe. Ngapa berat? Puasa, suari do. Apalagi yang masih orang dekat. Orang makan dia tidak berat, tapi siapa yang pacak bu, hebat itu. Dan kawan-kawan kami banyak dulu yang alhamdulillah sampai hari ini istiqomah ngamalkan ini puasa Daud. Dia naruh kebiasaan puasa Daud dan kemudian bertepatan jadwal puasanya itu di tanggal 30 Ramadan dari Syak itu, maka dia boleh puasa karena ada sebab. Atau dia nyola naruh kebiasaan untuk puasa sunnah. Puasa sunnah, puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis. Pas tepeci misalnya tanggal 30 Sya'ban itu hari Senin atau Kemis. Dia nyola naruh kebiasaan. Maka dia boleh puasa. Nah, ukuran biasa tuh berapa bilangannya? Ukuran dianggap biasa tuh. Disebutkan dalam kitab misalnya Qutul Habib oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kebiasaan itu terbentuk meskipun dengan satu kali. Meskipun dengan satu kali. Artinya misalnya sebelum tanggal 30 Sya'ban dia baru sekali mulai puasa. Puasa Senin Kemis atau puasa Daud tadi, maka dia sudah boleh karena itu dianggap sudah kebiasaan. Itu. Nah, kalau tak naruh sebab-sebab tadi maka dia tak boleh puasa. Nah, atau penyebab lainnya dia diperbolehkan puasa kalau disambungkan dengan nisfu Sya'ban. Nah, maka ini perlu juga Bapak Ibu rahimakumullah kita faham, larangan puasa di atas tanggal 15 Sya'ban. Tak boleh. Puasa di atas tanggal 15 Sya'ban. Di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i ini tak boleh. Puasa itu haram. Kalau sekedar tak boleh pahala baik, dah masih mending. Iko nih haram. Jadi iyalah lapar haus lah nunggu tak oleh pahala, berdosa pula. Nah, maka disinilah pentingnya ilmu. Nak beramal tuh penting ilmu. Kami teringat dulu cerita guru kami, Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syihab. Uji beliau waktu beliau mondok, masih muda, kecil, beliau mondok di pondok pesantren Al-Khairat Bekasi. Jadi ada kanco kami kata beliau waktu itu nak puasa 40 hari. Maksudnya nak puasa 40 hari itu Bu, dari tanggal 21 Sya'ban nak mulailah puasa disambungkan dengan Ramadan. Jadi 40 hari nak puasa itu. Belum. Tak hidup lagi. Nak puasa 40 hari. Kata guru kami, waktu terdengar kanco nak puasa itu, kami salut galau je. Kagum. Pakam kanco itu nak puasa 40 hari. Tapi setelah belajar, ngapa? Kesian dengan kanco tadi. Kesian. Ngapa? Puasa di tanggal-tanggal itu tuh haram hukumnya.
Jadi kanco tadi bukan oleh pahala, oleh dosa. Puasa di hari yang diharamkan berpuasa. Nah, maka kalau nak puasa di atas tanggal 15 Sya'ban, ibu-ibu, mesti bersambung dengan nisfu Sya'ban, dengan 15 itu. Maksudnya baik kok. Apan kamu puasa tanggal 15, Lana muda, karena nanti sudah hidup, bapak lebih jadi ya. Baik, ulang. Bukan omongan ulang. Apa? Allah kan, lalu tulis di lauhul mahfuz, lampu tak hidup. Terima baik. Baik, jadi balik kita di Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau nak puasa di atas tanggal 15 Sya'ban, mesti puasa di tanggal 15-nya. Siapa baik yang puasa di tanggal 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, maka dia boleh tiket diizinkan untuk puasa tanggal 16. Siapa puasa tanggal 16, dia dapat tiket untuk puasa tanggal 17. Siapa puasa tanggal 17, dapat tiket untuk puasa tanggal 18. Baik, itulah seterusnya. Tak boleh putus. Ada orang puasa tanggal 15, tanggal 16 puasa, tanggal 17 libur perai, tanggal 18 nak nyambung lagi, tak boleh. Tak boleh, kecuali kalau ada yang tadi dia nak puasa sunnah, Senin Kemis puasa Daud yang sudah menjadi kebiasaan dia, atau dia nak qadha. Selain dari itu tidak diperbolehkan untuk puasa. Maka itulah maksudnya qabilin lis-shaumi, di hari-hari yang memang diperbolehkan untuk puasa. Jadilah. Barangkali itu dulu. Baru kita pengertian puasa. Belum lagi kita bakal masuk pembahasan syarat wajib puasa. Yang wajib puasa itu siapa baik? Atau dengan kata lain, yang boleh tak puasa siapa baik? Termasuk lagi perkara-perkara yang membatalkan puasa dan hukum-hukum lainnya yang terkait dengan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadilah dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan ilmu ini yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.